Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello guys, Ara lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ara mau ucapin matur suwun sangat buat kalian semua yang udah nonton, subscribe, like, dan komennya. Di episode sebelumnya, Wang Lin terlibat baku hantam dengan Yuan Feng dan di akhir cerita Yuan Feng KO. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat terakhir Wang Lin dan Yuan Feng baku hantam. Di depan Wang Lin ada sebuah bola cahaya berwarna ungu dan emas terbang keluar dari antara alis Yuan Feng. Pecahan jiwa, transformasi jiwa, gumam Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi serius saat tangannya terulur. Dia segera menangkap pecahan jiwa itu, lalu ia menyegangnya dan menyimpannya di dalam tasnya. Pemimpin generasi, Li Yuan Feng, tewas begitu saja. Kedua lengan yang terjepit dua lonceng itu juga telah disimpan oleh Wang Lin. Kemudian Wang Lin terbang ke langit. Semua kultivator formasi jiwa itu melihat baku hantam itu melalui indera kedewaan mereka. Mereka melihat Li Yuan Feng tewas dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Saat Wang Lin melayang di langit, indera kedewaannya menyapu Suyu dan mengirimkan sebuah pesan. Mulai hari ini, tidak ada kultivator formasi jiwa dan di atasnya yang diizinkan berada di Suyu. Dan tidak ada sekte kultivasi yang diizinkan berada di sini juga. Atau aku akan datang lagi. Domain dalam jiwa asal Wang Lin diaktifkan kembali dan gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit sekali lagi. Lebih dari 10 sinar gas abu-abu melesat keluar dan memasuki tubuh setiap kultivator formasi jiwa di Suyu. Segel, hanya dengan satu kata saja, semua kultivator formasi jiwa telah menyegel kultivasi mereka seperti bagaimana Li Yuan Feng menyegel kultivasi Wang Lin. Dua tanda tertinggal di dahi para pembudidaya tersebut. Satu tanda berwarna terang dan satu lagi berwarna gelap. Tanda-tanda itu melambangkan hidup dan mati. Tingkat kultivasi mereka langsung anjlok. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan binatang nyamuk itu muncul. Nyamuk itu membawa Wang Lin ke kejauhan. Setelah pertempuran ini, berita tentang kemunculan kembali Cheng Niu dengan cepat menyebar. Posisinya sebagai yang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa telah menguat dan beberapa bahkan percaya bahwa ia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Dan tak seorang pun meragukan kekuatan Cheng Niu karena dia telah mengalahkan kultivator transformasi jiwa seperti Li Yuan Feng, menyegel semua kultivator formasi jiwa di Suyu dan secara paksa membuat negara kultivasi peringkat 5 turun 2 peringkat menjadi peringkat 3. Peristiwa ini menyebabkan siapapun yang mendengarnya menjadi terkejut dan pucat. Pada saat ini di gang sebuah desa kecil di negara kultivasi tingkat 3, duduk seorang lelaki tua. Di depannya ada sebuah bak kecil dengan beberapa koin perunggu berserakan di dalamnya. Lelaki tua ini sangat kotor dan berantakan dan rambutnya menutupi wajahnya. Di sampingnya seseorang berdiri dengan hormat. Wajah orang ini sangat lebar dan telinganya besar. Jika Wang Lin ada di sana, dia akan mengenali pria ini. Cheng Niu ini benar-benar kuat untuk membunuh seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak mudah sama sekali. Orang tua ini benar-benar memiliki penglihatan yang tajam saat itu. Hahaha. Orang tua itu mengusap dagunya dan menatap pria di sampingnya dan berkata, Cheng Niu telah membantumu mengubah Suyu menjadi negara kultivasi peringkat 3. Jadi kamu juga harus membantunya. Ambil topi jeramiku dan pergilah bertarung dengan Liu Mei. Meskipun kamu bukan tandingannya, kamu masih bisa melarikan diri. Periksa tahap apa yang telah dicapai domain 1000 emosi kejamnya. Orang yang bertelinga besar itu setuju dengan hormat. Dia menatap Suyu dan memperlihatkan ekspresi penuh kenangan dan kesedihan. Setelah orang itu pergi, lelaki tua itu berdiri dan menyimpan koin perunggu itu. Kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada 12 tahun lagi. Sukushi, saat itu kita sepakat bahwa siapapun yang kalah akan menghukum diri mereka sendiri selama 1000 tahun. Dan dalam 12 tahun ini, hukuman diriku akan berakhir. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian tubuhnya menghilang. Ini benar-benar menyusahkan. Dari keempat orang yang kupilih, season ini yang paling merepotkan. Kenapa dia harus berurusan dengan Cheng Niu dan terlempar ke celah spasial? Kalau bukan karena dia akan menjadi celah di hati Dao Qian Feng, lelaki tua ini tidak akan mau membuang waktu untuk menyelamatkannya. Qian Feng. Bocah ini adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat lelaki tua ini dalam hidupnya. Bahkan bakat Hongdi berada di bawahnya. Dan berita tentang pertarungan Cheng Niu dengan Li Yuan Feng telah menyebar ke seluruh planet Suzaku. Memaksa negara kultivasi peringkat 5 menjadi peringkat 3 adalah hal yang besar. Hampir setiap kultivator di planet ini mengetahui hal ini. Pada saat ini di gunung di belakang gunung Suzaku, Qian Feng menghancurkan giok transmisi suara di tangannya. Matanya berbinar, dan setelah beberapa saat dia bergumam, Cheng Niu, membunuh Li Yuan Feng bukanlah apa-apa.
Dia hanyalah sampah yang mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Jika kau dapat membunuh leluhur klan iblis raksasa, kau hampir tidak akan memenuhi syarat sebagai lawanku, ucap Qian Feng. Di belakangnya, Hongdi berdiri diam di sana, tatapannya kosong tanpa kehidupan. Qian Feng berbalik dan menatap Hongdi dengan senyum jahat. Si kejam, apakah kamu ingin melawan Cheng Niu lagi? Itulah keinginan terbesar jiwamu sebelum menghilang, Qian Feng berkata sambil menyeringai. Saat berita pertarungan Cheng Niu dengan Liuan Feng menyebar ke seluruh planet, Cheng Niu menghilang sekali lagi. Setelah Wang Lin meninggalkan Suyu, dia segera menemukan tempat terpencil sebelum membawa kedua lengannya ke manik yang menentang surga. Dia berdiri di hadapan jiwa raksasa Situnan. Saat dia tiba, dia melepaskan segel di kedua lengannya. Saat dia membuka segelnya, kedua lengan itu secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan. Wang Lin melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius. Dia sudah menduga bahwa ini adalah lengan Situnan, dan sekarang dia semakin yakin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jiwa Situnan bergetar. Kemudian cahaya terang segera muncul dan mengelilingi kedua lengan yang terputus. Lengan yang terputus itu perlahan bergerak menuju jiwanya dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan jiwa Situnan pulih dengan sangat cepat. Dari keadaan setengah transparannya, jiwanya perlahan-lahan menjadi padat. Tak lama kemudian cahaya dari jiwa itu menghilang. Pada saat ini jiwa Situnan menjadi padat sekali lagi, tetapi dia masih belum terbangun. Dulu, Situnan mengatakan kepadaku bahwa hanya setelah aku mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan dapat membantunya bangkit kembali. Dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan energi spiritual surgawi. Wang Lin merenung sejenak, sambil melihat jiwa Situnan sebelum melihat jiwa orang tuanya. Dia menatap mereka untuk waktu yang sangat lama sebelum dia berkata dengan getir, "Ibu, ayah, putra kalian seharusnya mengirim kalian berdua kembali ke siklus reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melepaskannya." Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela nafas dan meninggalkan manik yang menantang surga itu. Lengan yang terputus itu memang bagian dari tubuh Situnan. Aku ingin tahu, apakah masih ada bagian tubuhnya yang tersisa? Ucap Wang Lin. Ia melihat ke kejauhan saat dia berjalan keluar dari manik yang menentang surga. Di sanalah klan iblis raksasa berada. Aku sudah memeriksa jiwa Liuan Feng. Dia hanya memperoleh dua lengan yang terputus secara tidak sengaja dan tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga harus mengambil kembali pedang surgawi dari leluhur klan iblis raksasa. Saat itu, Sun Tai bertarung melawan leluhur klan iblis raksasa. Tetapi pada akhirnya, leluhur klan iblis raksasa menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun ia kemudian diburu oleh boneka mayat Sun Tai. Jadi apakah ia masih hidup atau mati? Tidak diketahui. Bahkan jika dia tidak mati, dia tetap perlu memiliki tubuh baru. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk terbiasa dengan tubuh barunya bisa lama atau singkat. Aku ingin tahu, apakah dia sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya? Kumam Wang Lin, ia menggelengkan kepalanya, lalu melangkah dan menghilang. Dengan satu langkah, Wang Lin muncul di luar susunan Raver kuno. Leluhur klan iblis raksasa berbeda dari Liuan Feng. Liuan Feng mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa, tetapi leluhur klan iblis raksasa mencapainya melalui kultivasinya sendiri. Selain itu, gaya bertarung klan iblis raksasa mirip dengan dewa kuno. Mungkin leluhur mereka memiliki hubungan dengan dewa kuno. Oleh karena itu aku tidak percaya diri dalam pertarungan melawannya. Di dalam perjalanannya, Wang Lin terus bergumam dengan dirinya sendiri. Wang Lin sedikit mengernyit dan berhenti sebelum memasuki susunan transfer. Salah satu tujuan pada susunan transfer adalah klan iblis raksasa. Ekspresi Wang Lin sangat gelisah saat dia mulai berpikir. Ini bahkan bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan garis keturunan yang dimilikinya yang bahkan ditakuti oleh Sun Tai, seorang transformasi jiwa tingkat menengah. Pada akhirnya, bahkan Sun Tai pun tersedot ke dalam pusaran. Karena itu, keyakinanku untuk menang semakin rendah. Bertempur atau tidak? Jika aku bertarung, hasilnya tidak pasti. Tidak bertarung berarti kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Jika aku menunggu sampai dia menghabiskan hartanya, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu sampai aku bisa membunuhnya. Alasan dia ingin membunuhku pasti karena anggota klan iblis raksasa yang melihat manik yang menentang surga bertahun-tahun yang lalu. Ucap Wang Lin. Dalam sepanjang hidupnya ini pertama kalinya ia ragu-ragu dalam bertindak. Wang Lin telah hidup selama 500 tahun. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan menjadi seperti rubah. Dan dia tidak bodoh. 500 tahun ini telah memberinya pengalaman untuk melihat banyak hal. Setelah menggabungkan berbagai petunjuk, dia telah mengetahui segalanya saat dia terbangun 2 tahun yang lalu. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah ke dalam susunan transfer kuno. Dia meletakkan batu giok surgawi ke dalam formasi dan tiba-tiba sebuah peta dengan 10 titik bersinar muncul. Wang Lin menyentuh salah satu titik dengan tangan kanannya. Peta itu menghilang dan susunan transfer terbuka. Saat susunan itu bertambah terang, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Sebuah susunan transfer kuno di negara Pilu berkelebat dan sebuah sosok berjalan keluar. Sosok itu tidak berhenti tetapi langsung menyerbu ke arah sekte pemurnian jiwa.
Pada malam hari, 3 gunung sekte pemurnian jiwa tampak seperti 3 pedang tajam yang menunjuk ke langit. Sosok Wang Lin muncul di luar sekte pemurnian jiwa. Dia melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. 9 cincin emas itu bersinar dan kemudian seorang pria parubaya muncul. Ketika dia melihat Wang Lin, dia menunjukkan ekspresi yang rumit sebelum menghela nafas dan berkata, "Saya Ouyang Tian, memberi salam kepada Master Sekte Junior." Master Sekte Junior? Mata Wang Lin berbinar. Dia menyadari bahwa Dutian pasti telah memberitahu para kultivator formasi jiwa ini apa yang telah mereka bicarakan. Wang Lin menggenggam kedua tangannya dan dia berkata, "Rekan kultivator Ouyang, saya Wang Lin, menyapa leluhur." Ouyang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Leluhur sudah menjalani kultivasi tertutup. Jadi kecuali jika itu masalah yang sangat mendesak, dia tidak boleh diganggu. Namun leluhur sudah menduga bahwa kamu akan datang. Jadi dia menyiapkan 2 hal untuk kuberikan kepadamu." Ucap Ouyang Tian, ekspresinya menjadi lebih rumit saat dia melemparkan sekantong harta karun. Wang Lin dengan tenang menangkap tas yang dipegangnya. Setelah mengamatinya, ekspresinya langsung menjadi aneh. Ouyang Tian tersenyum pahit. Master Sekte Junior adalah penerus berikutnya yang ditunjuk oleh leluhur Dutian sendiri. Saya sendiri telah berada di sekte pemurnian jiwa selama 700 tahun dan belum pernah melihat leluhur memberikan ini kepada siapapun. Meskipun itu bahkan bukan bendera utama, melainkan bendera sampingan ilusi. Sebelumnya, Ouyang Tian dipanggil oleh leluhur Dutian dan diperintahkan untuk memberikan tas ini kepada Wang Lin begitu Wang Lin tiba. Tetapi karena penasaran apa yang ada di dalam tas tersebut, Ouyang Tian memeriksanya. Apa yang dia temukan sungguh mengejutkan. Jika bukan karena kesetiaannya yang tak pernah pudar terhadap sekte pemurnian jiwa dan besarnya rasa hormatnya kepada leluhur Dutian, dia pasti sudah dihinggapi keserakahan. Hanya ada 2 benda di dalam tas itu, sepotong batu giok dan bendera jiwa. Wang Lin mengeluarkan batu giok itu dan mengamatinya. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk ke arah cincin darah itu sambil berkata, "Terima kasih," ucap Wang Lin sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Ouyang Tian lalu menghilang. Ekspresi Ouyang Tian menjadi semakin rumit. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan kembali ke cincin emasnya. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat Wang Lin berada. Wang Lin tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa, tetapi ia duduk di atas gunung pemurnian jiwa. Matanya berbinar saat ia bergumam. Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa sangat kuat. Tetapi leluhur klan iblis raksasa baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Jadi dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Dia hanya dapat menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke dalam kehampaan di luar Suzaku. Dan di dalam batu giok itu, Dutian telah mencatat deskripsi yang sangat rinci mengenai kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Ucap Wang Lin sambil menghela nafas. Ia menyentuh tas yang berisi barang-barang Dutian yang ditinggalkannya. Lalu cahaya ungu keemasan terbang keluar. Cahaya ungu dan emas ini sangat terang. Cahaya itu langsung berubah menjadi bendera setinggi 30 kaki yang bergerak tanpa tertiup angin. Pada saat yang sama gelombang ratapan hantu tampak keluar dari bendera dan langit semakin gelap. Bahkan bulan tampak bersembunyi di balik awan, seolah-olah terlalu takut untuk keluar. Beberapa cahaya ungu dan emas terlihat di dalam bendera itu, seolah-olah akan keluar dan melahap langit dan bumi. Bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menatap bendera itu. Ini adalah benda kedua yang diletakkan leluhur Dutian di dalam tas dan membuat ekspresi Ouyang Tian menjadi sangat rumit. Wang Lin kembali kali ini untuk meminjam harta karun dari leluhur Dutian sehingga ia dapat membunuh leluhur klan iblis raksasa. Akan tetapi, bendera ini bukanlah bendera yang sebenarnya. Bendera yang sebenarnya berada di samping Dutian selama dia berkultivasi secara tertutup. Bendera di depannya adalah bendera sampingan yang dibuat dari bendera utama. Bendera itu berisi sepertiga kekuatan bendera asli dan hanya bisa digunakan 2 kali. Setelah 2 kali digunakan, bendera itu akan hilang. Meski begitu, bendera sub ini tak ternilai harganya. Mata Wang Lin berbinar dan dia meraih bendera itu. Saat dia menyentuhnya, jiwa asalnya bergetar dan meluas dari tubuhnya ke dalam bendera jiwa. Dia dapat melihat lautan jiwa menghantam ke arahnya dan menenggelamkannya. Gelombang jeritan dan suara menyakitkan menghantam Wang Lin seperti gelombang serangan yang kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang dihantam oleh 271 triliun pecahan jiwa. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti akan hancur di bawah kekuatan ini. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan. Tangan kanannya sedang memegang bendera bergetar. Mata Wang Lin merah, dan dia segera mendapatkan kembali fokusnya untuk mengaktifkan teknik penyegelan jiwa yang diberikan Dutian kepadanya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah harta karun nomor 1 dari sekte pemurnian jiwa. Bahkan di seluruh planet, harta karun ini dapat dianggap sebagai salah satu harta karun teratas. Harta karun ini seperti kereta perang dan pedang surgawi. Ia memerlukan metode uniknya sendiri yang diwarisi dari generasi sebelumnya untuk mengendalikannya. Metode untuk mengendalikan bendera jiwa ini adalah metode penyegelan jiwa. Sampai saat ini termasuk Wang Lin,
Hanya ada 2 orang yang mengetahui teknik penyegelan jiwa. Ini berbeda dengan kereta perang. Meskipun ia memiliki teknik untuk mengendalikannya, Huang Lin terlalu lemah untuk menggunakannya dengan benar. Jadi kekuatannya tidak sekuat yang seharusnya. Namun bendera ini tidak sama. Meskipun ada persyaratan tingkat kultivasi, itu tidak setinggi kereta perang. Dengan tubuh asli dan avatarnya yang menyatu, tingkat kultivasi Huang Lin saat ini sudah cukup untuk menggunakan bendera ini. Teknik penyegelan jiwa diaktifkan di tubuhnya, dan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar. Semua pecahan jiwa yang menyerbu ke arahnya mengeluarkan jeritan menyakitkan. Di antara pecahan jiwa itu, ada 12 jiwa ungu emas yang terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. Jiwa-jiwa ini memancarkan tekanan yang kuat. Ke-12 pecahan jiwa berwarna ungu dan emas itu membungkuk ke arah Wang Lin. Ke-12 jiwa tersebut adalah 12 leluhur transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa yang dengan sukarela menyerahkan jiwa mereka untuk disegel dalam bendera jiwa. Dengan 12 pecahan jiwa transformasi jiwa di dalamnya, kekuatan bendera jiwa ini sudah cukup untuk mengguncang surga. Selain dari 12 pecahan jiwa, transformasi jiwa tersebut terdapat lebih dari 100 pecahan jiwa pembentukan jiwa dan pecahan jiwa-jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya. Saat 12 pecahan jiwa transformasi jiwa membungkuk, semua pecahan jiwa lain di dalam bendera menjadi sunyi. Kekuatan jiwa keluar dari semua pecahan jiwa dalam bentuk gas hitam dan berkumpul di hadapan jiwa asal Wang Lin. Semua gas hitam berkumpul untuk membentuk bendera setinggi 30 kaki di hadapan jiwa asal Wang Lin. Segala yang dilihat Wang Lin ada di dalam bendera jiwa. Bendera yang muncul di hadapannya adalah roh dari bendera jiwa. Jika dia bisa mengendalikan diri, dia benar-benar bisa mengendalikan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Jiwa asal Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih bendera jiwa itu. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya bergetar dan kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Di puncak gunung pemurnian jiwa, Huang Lin membuka matanya dan mendapati bahwa tidak ada apa-apa pun di hadapannya. Tetapi dia dapat merasakan bendera ungu dan emas di dalam dirinya yang sedang dimurnikan oleh jiwa asalnya. Leluhur klan iblis raksasa, ini akan menjadi malapetaka yang akan sulit kau hindari, ucap Wang Lin. Matanya merah dan dia menghilang dari sekte pemurnian jiwa. Setelah Wang Lin pergi, terdengar desahan dari cincin darah tempat Dutian melakukan kultivasi tertutupnya. Sedangkan Wang Lin segera muncul di susunan transfer kuno, ia membukanya dan menghilang dari pilu. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat Cihu berada. Di klan iblis raksasa, ada 12 istana iblis raksasa. Ke-12 istana itu tampak sama dan sangat besar. Cihu duduk di dalam istana ketiga dengan sepotong batu giok di tangannya. Wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Cheng Niu membunuh Liu Wanfeng milik Suyu. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, kurasa target berikutnya adalah leluhur klan iblis raksasa. Jika dia datang, itu artinya dia yakin apa yang harus kulakukan. Meskipun leluhur itu salah, dia adalah harapan klan iblis raksasa. Semua yang dilakukan adalah untuk masa depan klan iblis raksasa. Tapi Cheng Niu menganggapku sebagai teman sejati. Cihu menggelengkan kepalanya dengan getir. Matanya dipenuhi kebingungan. Sedangkan Wang Lin saat ini muncul di tepi klan iblis raksasa. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki klan iblis raksasa. Sebaliknya, dia membuat sebuah gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai bahan di tasnya untuk membangun formasi. Satu-satunya tujuan formasi ini adalah untuk bertindak sebagai mercusuar. Inilah yang dipikirkan Wang Lin untuk menghadapi kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Bahkan jika dia diteleportasi ke luar angkasa, dia dapat menggunakan formasi ini sebagai suar untuk kembali dan tidak tersesat di luar angkasa. Ini seperti mengikat dirinya dengan tali. Jadi meskipun dia diteleportasi, dia tidak akan diteleportasi terlalu jauh dan akan mampu menemukan jalan kembali. Ini adalah formasi dari batu giok yang ditinggalkan Dutian untuknya. Wang Lin mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan padanya. Tentu saja membuatnya semakin rumit. Dia menghabiskan waktu 3 bulan untuk menyiapkan formasi ini secara menyeluruh dan bahkan menempatkan batu giok surgawi sebagai sumber energinya. Kemudian dia memasang banyak batasan di sekitar area tersebut untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah klan iblis raksasa. Tatapannya menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Beberapa saat kemudian, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pusat klan iblis raksasa. Wang Lin segera menyebarkan akal sehatnya dan segera meliputi sebagian besar negara. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang. Pesan Wang Lin menyebar melalui indera kedewaannya dan segera didengar oleh banyak anggota klan iblis raksasa. Beberapa di antara anggota klan itu tengah berkultivasi atau bertarung. Namun saat mendengar hal ini, mereka menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan melihat ke arah Wang Lin. Cihu yang mendengar ini, ia langsung menghela nafas dan kemudian ia menghilang dari istana. Thank you guys. Cukup sekian dulu cerita di episode kali ini ya. Kita lanjutin esok hari ya.
Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.